Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 27 September 2021, tertulis dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah dikatakan. Siapakah di antara kita orang percaya atau orang Kristen pengikut Kristus yang belum mengenal Paulus? Masih adakah? Ya, kita tahu siapa dan seperti apa kehidupan Paulus. Paulus yang tadinya hidup di dalam kegelapan berubah menjadi anak terang. Paulus yang hidup di dalam kejahatan berubah hidup di dalam kebenaran. Paulus yang dulu Saulus kini menjadi Paulus sebagai Rasul Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Rasul Kristus, Paulus mendedikasikan dirinya, seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Segenap jiwa raga, apapun yang dia miliki, dia persembahkan untuk pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Penyerahan hidupnya kepada Tuhan tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah hati. Mungkin banyak di antara kita yang ikut di dalam pelayanan yang belum full menyerahkan hidup untuk pekerjaan pelayanan. Mungkin kita masih melihat waktu, melihat situasi, hati yang ragu-ragu, tetapi Paulus tidak seperti itu. Dia sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita boleh melihat tadi bagaimana di dalam ayat ini Paulus mengatakan bermegah dalam kelemahan. Mengapa Paulus mengatakan ini? Ya, karena Paulus sudah melewati banyak sekali kesulitan, penderitaan dalam hidupnya ketika melayani dan memberitakan kabar dari Tuhan. Dia berjeri lelah, dipenjara, didera di luar batas, disesah, dipukul, bahkan pernah terkatung-katung di lautan. Merasakan haus yang luar biasa, kelaparan, tidak tidur, dan masih banyak kesusahan-kesusahan lainnya. Wow. Siapakah di antara kita yang hidup sebagai pengikut Kristus, yang mengalami beratnya penderitaan, beratnya pergumulan yang dihadapi seperti yang dialami oleh Paulus ini?
Mungkin kesusahan, kepahitan, beratnya pekerjaan yang kita lakukan, yang kita alami, itu belum ada apa-apanya dibanding apa yang dialami oleh Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap penderitaan yang berlalu, pergumulan yang dilewati oleh Paulus, tentu ini berpengaruh dalam kehidupannya. Sekalipun dia di dalam kesusahan, sekalipun dia di dalam penderitaan, hidupnya terus berlanjut dengan iman yang tetap teguh. Kita ingat apa yang tertulis dalam Filipi 1:21, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekalipun harus mati, Paulus berani. Walau tubuhnya lelah dan lemah, pikirannya berat dan hatinya hancur, namun imannya tetap tidak pernah menjadi lemah. Lihatlah apa yang dikatakan Paulus pada nats kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Dalam berbagai-bagai kesusahan yang boleh terjadi dalam hidup kita, apakah kita masih tetap sanggup mengatakan, aku bermegah dalam kelemahanku? Atau aku akan terus bermegah atas kelemahanku? Artinya di dalam berbagai-bagai kesulitan, di dalam berbagai-bagai penderitaan, pergumulan hidup, kita masih kuat berdiri dan menatap ke depan, berani menjalani masa depan yang belum kita ketahui apa dan bagaimana bentuknya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mengikuti dan melayani Tuhan bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Menjadi Kristen dan mengikut Kristus haruslah melewati berbagai pergumulan. Karena dengan melewati berbagai pergumulan, disitulah iman kita teruji. Bukankah Yesus berkata, "Jikalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri dan pikul salib." Kita harus bisa menyangkal segala keinginan-keinginan daging kita, tawaran-tawaran indahnya dunia, dan kita mau memikul salib, menanggung beban. Tapi ingatlah, di dalam menanggung beban, ketika kita tetap setia di dalam Tuhan, maka kita akan dimampukan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sekarang diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan. Biarlah kita sekarang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Tetapi di dalam iman kita harus kuat, kita harus tetap teguh, kita harus tetap percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan itu, disitulah dapat dibuktikan kalau kita, iman kita benar-benar teruji dan kita adalah benar-benar menjadi pengikut Yesus yang setia, kuat dan tetap teguh, percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Jadilah pemenang di dalam pertarungan iman dan menangkanlah keselamatan di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk kuat dan tetap teguh di dalam kasih Tuhan. Dan kami tidak boleh lemah oleh karena berbagai-bagai pergumulan. Tetapi kami percaya di dalam pergumulan Tuhan akan berikan kekuatan. Dan di dalam Tuhan kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu menyertai kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.